Assalamualaikum teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang analisa kadar air pada bubuk kopi dengan metode termografimetri. Adapun anggota kelompok kita yaitu Hernika Nur Apri, Hayatu Nupusa Putri, Sri Astuti, Anastasia, dan Siska Amelia. Kemudian tujuan praktikum kita adalah mahasiswa mendapatkan pengetahuan dan terampil menganalisis kadar air bahan hasil perkebunan dengan metode termografimetri. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan. Adapun prosedur kerja yang kita lakukan ialah, yang pertama, wadah sampel dipreparasi terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan adanya pengotor yang akan mengganggu proses analisis dengan mengeliminasi komponen selain analitik hingga nilainya konstan. Selanjutnya, jika wadah Petridis sudah dipreparasi dan sudah mendapatkan nilai konstan, masukkan sampel ke dalam wadah Petridis sebanyak 2 gram, kemudian lakukan pengovenan selama 4 jam untuk mengurangi kadar air pada sampel dengan suhu 105 derajat Celcius. Setelah 4 jam pengopenan, keluarkan sampel dari oven, lalu masukkan ke dalam desikator selama 15 menit. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan kelembapan bahan yang peka terhadap udara lembab. Jika bahan yang dikeringkan terkena lembab, maka otomatis kadar air bahan akan meningkat. Jika sudah 15 menit, ambil sampel dalam desikator dan lakukan penimbangan. Jika belum mendapatkan nilai konstan, lakukan pengopenan kembali selama 1 jam, lalu masukkan ke dalam desikator selama 15 menit, dan timbang kembali hingga nilainya konstan. Lakukan berulang kali tahap ini sampai mendapatkan nilai konstan, dan tidak lupa catat selisih hasil penimbangannya. Jangan lupa kumpulkan data awal hingga akhir sehingga didapatkan hasil seperti berikut. Berdasarkan dari praktikum yang dilakukan, sampel bubuk kopi mengalami kenaikan kadar air sebesar 61,0817% wet basisnya dan 37,9832% dry basisnya, sehingga kadar air sampel tidak memenuhi SNI sebesar 7%. Hal ini disebabkan karena pengaruh alat-alatnya seperti timbangan analitik yang sulit stabil karena bahan yang digunakan sudah terkontaminasi dengan bahan lain ketika penyimpanan atau ketika berada dalam desikator. Kadar air bubuk kopi yang melebihi standar ini akan menyebabkan bubuk kopi mudah mengumpal, berbau tengik, dan mudah berjamur. Kesimpulan pada praktikum kali ini adalah kadar air dapat mempengaruhi penampakannya, tekstur, serta cita rasa. Bahkan di dalam bahan makanan yang kering sekalipun seperti buah kering, tepung, biji-bijian, terkandung air dalam jumlah tertentu. Kadar air dalam bahan pangan sangat mempengaruhi kualitas dan daya simpan dari bahan pangan tersebut. Penentuan kadar air dalam bahan pangan dapat dilakukan dengan metode pengeringan atau oven. Sekian video dari kami, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.